ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di LTV. Hai. Apa kabar? Baik. Tetap Kayaknya lagi happy. Iyalah, kita kan di acara Ngopi. Ngobrol happy. Kayaknya ceria banget. Iya dong. Ada apa? Gini, Van. Dari semalam aku mau tidur tuh mikir, Van. Aku pengen kerja deh, Van. Kau udah kerja? Tapi beda, ada lagi kerjaan. Aku pengen kerja di perhotelan deh, nyoba di situ. Gitu? Heeh. Serius? Yakin? Iya. Sudah punya referensi? Nah ini rencananya aku mau kursus, tapi di mana ya? Bingung ya. Oh, jadi masih bingung pilih-pilih mana yang bisa digunakan atau tempat yang cocok gitu ya? Iya, kamu punya referensi nggak tempat kursus? Ada dong, sudah terbukti dan sudah ada pengalamannya. Oh iya? Mau tahu? Iya. Nah, di acara kopi kali ini yang akan hadir adalah yang ada hubungannya dengan hal itu. Oke, bisa di sini nggak orangnya? Udah. Udah siap. Oke, kita panggil aja Bapak Handoyo Saputra. Saputra ya. I feel good under them arena. I feel good under them arena. So good, gotta let you. Bawanya jadi ya. Apa kabar, MB Band Pak? juga. Alhamdulillah. Terima kasih baik. MB Band. Pak, buka dulu maskernya. Oke, makasih. Biar tahu. Jadi kita akan Siapa ini Bapak? lebih dekat ya. Saputra lebih sama Bapak. tahu. Nah, ini kan tadi Mbak Lela yang ditanyakan tadi ya. Iya. Nanti ada hubungannya dengan dua tamu istimewa kita kali ini. Oh, gitu. Iya, Iya. Pak. Jadi ada. saya ini mau dididik Pak untuk lolos jadi pegawai hotel gitu ya. Pengen kerja di hotel. Ah iya. Berarti sebelumnya pernah nggak lolos ya? Belum pernah nyoba, Pak. Belum pernah nyoba? Iya, makanya Jadi aku bener-bener tanya. mau nyoba gitu ya? Mau nyoba. Aduh, saya kayaknya bakal kehilangan partner ini. Tapi kan liburnya seminggu sekali, jadi nanti bisa di Oh ngopi gitu ya? dong. Oke, baik. Setelah kita akan... diatur jadwalnya. Oh gitu ya Bu ya? Oh, iya. Saya Bu apa Mbak panggilnya anaknya ini? Boleh apa aja Mbak, boleh. Mbak Gitu aja ya? deh, Van, kayak masih muda. Iya, masih kayak muda banget sih. Sambilan juga ya. aja. Gitu. Oke, kita akan gali lebih dalam Pak ya. Kita ingin tahu lebih dekat dengan Anda berdua, Pak Handoyo Saputra dan juga Ibu sajalah, Pak dan Ibu ya, Bu Bernadette Francisca. Terutama tentang Bapak Handoyo ini. Oh, Kita iya. tanya dulu biografinya seperti apa. Ya, Pak gitu. pemirsa di rumah penasaran kan? Siapa sih Bapak Handoyo Penasaran. ini? Iya, jadi bisa dikupas lebih dalam Iya. profil dari Pak Handoyo Oke, dulu. baik. Jadi saya sehari-hari ini mengelola lembaga kursus dan pelatihan di Kota Banyuwangi. Ya, setiap hari membimbing adik-adik untuk belajar, khususnya menguasai keterampilan ya di bidang ya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahkan bahasa Jerman ya, karena sekarang bahasa ini sangat dibutuhkan ya. Eranya sudah sangat maju, anak-anak Banyuwangi harus mempunyai atau kemampuan di bidang bahasa asing. Kemudian kita juga mengelola perhotelan, pariwisata, ya itu sehari-hari ya. Kita baca ya. Nah, oke. Jadi di perhotelan sendiri kita bimbing adik-adik untuk belajar memasak, belajar menjadi seorang front office ya, front line yang bagus supaya mereka nanti kelak lulus dari lembaga saya bisa mendapatkan pekerjaan dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, ya, membantu masyarakat. Asli orang Banyuwangi Pak? Asli, saya orang Songgon. Orang Songgon dekat, tetangga sendiri. Tadi kan ada beberapa bahasa Pak ya. Oke. Beberapa bahasa kayaknya ini juga menarik ya. Kalau saya paling tanya cuma thank you, I love I you. love you. Tadi ada bahasa Jerman. Iya, ada. Kemudian bahasa Mandarin Mandarin, juga. Mandarin, Iya, ada bahasa Inggris. Bahasa Ada Jerman. berapa bahasa nih Pak yang dikuasai Pak? Yang Mandarin, Inggris, Inggris sama Jerman. Jepang. Ya. begitu ya.
Kalau selamat pagi itu apa bahasa Inggris? Bahasa yang Jermannya dalam bahasa deh, Jerman atau bahasa lain? Kalau good morning, kemudian untuk ya ni hao sama guten morgen ya. Kalau ngopi, Pak, apa ngopi? Iya ya, ngopi sama. Ngopi kan juga bahasa asing. Ternyata gitu. Jadi kalau ngopi bahasa Jermannya ngopi juga. Ngopi. Ngopi juga. Tak pikir ngopi itu bahasa Jawa. Bahasa asing yang di Transfer ini ke bahasa Jawa. yang diadopsi ya oleh banyak sekali bahasa-bahasa Jawa itu diadopsi justru oleh bahasa asing. Oke. Karena dulu kan Indonesia memang kedatangan dari asing ya. Belanda kan pernah masuk di Indonesia, Jepang gitu Van. Jadi kemasukan banyak bahasa. Iya, jadi kita terkontaminasi ya jadinya. Kalau itu dari Bapak Handoyo bagaimana? Kalau Bu Siska? Saya sehari-hari di lembaga, kemudian kalau saya asli Ibu Banyuwangi, kalau ayah saya dari NTT, dari NTT? Kupang, ya. NTT. Tak pikir Mandarin. Ada sedikit keturunan. Iya, tapi face-nya kayak ada bau Chinese ya? Mandarin ya, Chinese-nya ya. Saya pikir Mandarin ya. Iya. Tapi kalau cacisus Mandarin gitu bisa ya? Untuk daily conversation aja, paling untuk misalnya nawar pas kita belanja di pasar atau di ini mau belanja baju gitu, ya yang saya tahu seputaran itu aja sih. Contohnya gimana sih, Bu? Contohnya misalnya kita mau nawar baju, kita bilangnya tuh sochen, nah itu kalau bahasa Inggrisnya how much gitu, jadi nanya harganya. Begitu. Iya, tuh sochen gitu. Nanti yang sana jawab biasanya pakai kalkulator gitu. Iya, kalkulator translate itu ya. Bu. Iya, betul. Jadi Kalau kita saya tawar-tawarnya pakai kalkulator. Saya malah mempelajari bahasa Mandarin itu yang penting-penting aja. Begitu. Ya, saya kan sering ke toilet ya misalnya. Sesuai Ya udah. kebutuhan biasanya, gitu. Misalnya Wesenchen, kemudian Bahasa familiar aja, Pak, yang ya. adik-adik justru yang lebih Lebih bagus lancar, ya. Mereka luar biasa. Kalau kami sifatnya membimbing, mengarahkan. Tapi untuk guru mempelajari bahasa asing itu ada sendiri tentunya. Ada ya. Tapi pernah nggak terjun langsung Mbak, untuk mengajari anak-anak didiknya itu? Iya, kalau kita paling basicnya aja Mbak, gitu. Kalau yang lebih pengembangannya kita di Ada instrukturnya instrukturnya, langsung sendiri gitu. Dan- Jadi Mandarin ya khusus instruktur Dan Mandarin. instruktur kita itu langsung dari lulusan China. Dari China. Adik-adik Ya. yang sudah sukses, kemudian kembali ke lembaga, mereka mengabdi untuk membimbing adik-adik ilmu, kelasnya. ya, mendampingi adik-adik Mendampingi. kelasnya. Jadi alhamdulillah sekali ya mereka yang sudah diloloskan dari ini ya, Desi. Desi Education. Mereka sudah mendapatkan ilmu dan mereka berbagi ilmu di Desi itu. Balikan, Bali ya. Balikan Tapi ekstra. bagus loh itu Pak. Jadi kalau tadi disampaikan kan banyak kegiatan dilakukan ya, selain lembaga juga di pariwisata ya. Betul. Kok bisa seperti itu mungkin juga kita pengen tahu ya latar Iya. belakangnya. Jadi latar belakangnya kenapa kita harus punya lembaga di bidang pariwisata. Awalnya dulu lembaga kami cukup di bahasa asing aja, bahasa Inggris terutama. Tapi kita lihat potensi daerah ya, Banyuwangi kita tahu bahwa wisatanya sangat luar biasa, yang mana tempat-tempat wisata sekarang ini membutuhkan SDM yang berkualitas. Hotel-hotel juga tumbuh begitu pesat. Nah ini kalau tidak diisi oleh SDM yang berkualitas, nah kita sebagai warga Banyuwangi tidak bisa memperoleh manfaat. Betul. Hotel tumbuh, tapi yang mengisi justru orang-orang dari luar. Ya. Jadi masyarakat oleh karena Banyuwangi itu kan kita nggak berpikir kebagian nanti, gitu. bagaimana potensi yang ada ini kita maksimalkan. Ya, Nah, sehingga lembaga kami membuka ya bidang perhotelan, pariwisata. Kalau perhotelan kita ada 4 departemen, front office, housekeeping, product FB dan service. ya. Kalau di pariwisata kita ada tour leader, tour guide. Nah, jadi adik-adik kita bimbing bagaimana menjadi tour guide yang profesional, menjelaskan tentang Banyuwangi, kemudian mempromosikan juga. Nah, ini kan potensinya luar biasa kalau mereka bisa memanfaatkan potensi daerah, ya, bisa mempromosikan hingga ke mancanegara misalnya. Nah, harapan kita begitu. Jadi itu latar belakang dari Pak Handoyo ya. Iya. Kalau Bu Susi apakah juga mempunyai latar belakang yang sama, Bu? Kalau saya sendiri sebetulnya tidak punya latar belakang di perhotelan Pak, tapi karena
ya semakin ke depan semakin tertantang, semakin asik lah ngikuti jalannya kursus yang mulai dari bahasa Inggris kemudian berkembang ke perhotelan, jadi tahu dunia hotel itu seperti apa gitu. Ya dinikmati aja lah Pak. Iya, enjoy. Jadi kalau dari latar belakang yang berbeda pasti kan perlu adaptasi ya. Iya. Itu ada kesulitan. Cara adaptasinya gimana ini? Cara adaptasinya mungkin sering-sering ke hotel Mbak. Oh gitu. Nginep Sering-sering gitu ya. stay di Sering, hotel, ya. sering-sering ya makan siang mungkin di hotel gitu. Jadi Apa tahu semua suasana hotel kita masukin? Enggak. Kita datangi setiap hotel biar Iya, tahu. Kalau di Banyuwangi alhamdulillah kita udah keliling ke semua hotel Pak gitu. Nah, sekarang kita mulai ke luar kota gitu. Iya. Nah, jadi kalau untuk anak-anak di tempat saya juga untuk pengalaman lah Pak gitu. Nah, jadi biar mereka lebih tahu dunia hotel itu seperti apa. Nah, makanya nih saya penasaran nih, pengen tahu apa sih sebenarnya Desi Education itu. Tentunya setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ngopi. Happy. Ngobrol happy, ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di MTV. Masih di Ngopi, Ngobrol ngobrol happy. happy. Pak Bu haus ya sepertinya ya. Sambil minum dulu ya. Iya. Tapi tuh diam aja dari tadi Pak. Saya juga lupa, Udah soalnya ada tadi sebelum tamu. kesini udah ngopi duluan. Nah, Iya, sampai iya, sini ternyata Pak. lupa ya. Kasihkan ngobrol. Kasihkan ngobrol ya. Kasihkan Kita sambil ngobrol. menunggu air minumnya ya, kita juga pengen tahu sih kegiatan sehari-hari ya. Tadi kan Baik. Pak Andre sama Bu Siska Ya. punya kegiatan di kafe, kemudian di tempat wisata dan lain-lain. Kalau sebenarnya dalam waktu sehari-hari itu apa saja sih yang dilakukan? Monggo diminum. Bu Siska dulu ya. Oke, Bu siap. Siska Oke, dulu. Bu Ya. Siska dulu. Jadi kegiatan kita sehari-hari kita mendidik anak-anak di lembaga ya dalam artian di bidang perhotelan, bahasa Inggris gitu. Nah, anak-anak ini mendapatkan pendidikan di tempat kami itu 1 tahun gitu. Jadi untuk yang program perhotelan itu nanti 1 tahun, mereka 6 bulan kita berikan pelatihan, kemudian 6 bulan berikutnya mereka magang atau OJT di perusahaan, di hotel seperti itu. Jadi aktivitas saya setiap hari kebanyakan di lembaga. Di lembaga. Iya. Kalau di rumahnya kapan? Di rumah ya mungkin pulang kantor pagi itu kadang saya berangkat, anak-anak kadang masih tidur, masih ya ada yang baru bangun gitu. Nanti pulang ke rumah juga mereka sudah biasanya mereka nunggu tuh kalau mau ngerjakan PR. Oh gitu. Iya, jadi kalau ada tugas itu biasanya baru, "Mah, ada tugas nih," gini, baru saya nungguin mereka ngerjakan Oh, tugas gitu. gitu. Tapi nggak pergi pagi pulang pagi gitu nggak ya? Alhamdulillah enggak sih. Emang Bu Toyi pulang pagi. Pagi-pagi pulang pagi. Ini kan sesuatu yang kemudian kalau mengatur jadwal seperti itu ya, Iya. suami gimana? Selama ini fine-fine aja sih. Fan-fan aja ya? Iya. Oh mendukung. Mendukung. Suaminya kerjanya di mana itu Bu? Kerjanya gimana ya? Siapa sih suaminya? Ya, saya kan juga penasaran ya. Penasaran. Kalau suaminya kerjanya di mana ini? Sama juga sih sebetulnya di lembaga pendidikan juga gitu. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Apa dengan bidangnya yang sama Ibu? Bidangnya sama. Apa Ibu sudah satu tim sama dia? Apa Ibu satu tim sama dia? Ini kayaknya teka-teki atau apa ya? Saya tanya penasaran Ini ini pertanyaan, siapa iya. suaminya. Kita kan juga pengen tahu ya. Jadi kadang-kadang kalau, nah ini saya buka udah berarti ya. Jadi kalau di rumah nggak cuman bahas masalah anak-anak atau bahas tentang rumah atau apa, yang dibahas pun tetap kadang-kadang masalah kerjaan juga gitu. Kerjaan yang sama. Iya, jadi kadang di kantor belum selesai, akhirnya kebawa sampai ke rumah gitu. Oh gitu. Sebentar. Di lembaga yang sama. Di lembaga yang sama, jam kerjanya sama juga. Berarti berangkatnya bareng. Berangkatnya Dari rumah bareng. Kadang bareng, kadang enggak. Ketemunya bareng tapi. Oh gitu. Iya. Hari ini ketemu Ibu? Hari ini alhamdulillah ketemu. Ketemu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana ya? Iya. Saya milih lagi nih berarti. Iya, pada saat Sama Ibu duduknya. Kira-kira berjarak
30 cm mungkin ya. Oh gitu, sebentar. 30 cm loh ya. 30 cm Coba. itu berapa ya? Saya juga jadi ingin tahu nih kalau itu tentang Bu Siska ya, masih Iya. teka-teki tentang suaminya kan. Kalau Pak Handoyo kesehariannya baca juga sama dengan Bu Siska. Ya sama, jadi saya pagi kadang lebih dulu berangkat ya. Jadi Sekali pagi sih itu sebenarnya. berangkat lebih dulu ke Sekali kantor berangkatnya karena saya harus membuat planning terlebih dahulu apa yang harus saya lakukan seharian, juga untuk tugas-tugas kepada instruktur dan lain sebagainya. Jadi saya lebih dulu dan saya membawa kunci kantor. Kalau saya nggak datang duluan, Bawa kunci nanti kantor. staf saya nunggu saya. Nggak ada security-nya Terus ya, untuk Pak? istrinya, Pak? Untuk istri saya malah lebih nyantai. Kadang datangnya ya jam berapa ya? Jam 9, saya jam setengah 7 udah di kantor jam 7. Untuk pekerjaan satu lembaga nggak sama Jadi istri? sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Kalau Bu Siska nyebut suami, Pak Handoyo senyum-senyum. Pak Handoyo nyebut istri, Bu Siska Siska ketawa. senyum. Ada apa? Ada sesuatu. Enggak, ini pasangan gitu maksudnya. Pasangan apa enggak? Nggak tahu Bu. Oke. Tapi bener ini suami istri. Kebetulan ya. Kebetulan ya. Pantes. Ketika kita tanya kok liriknya ke sana. Kan duduknya berjauhan ini Pak. Makanya kita nggak tahu. Kita mengira-ngira ya tadi dikiranya partner. Saya curiganya dari kedipan matanya. Oh gitu. Iya, dari kedipan matanya saya lihat ada sesuatu di dalamnya. Oh gitu. Tapi bener loh Pak, banyak yang nggak tahu sih kalau kita itu di banyak. kantor itu suami istri karena memang Nggak kelihatan ya? profesional kerja itu perlu sih, Perlu. Mbak, gitu. Jadi Iya, Bu, perlu Oke. diketahui ya. Iya. Baru kali ini di acara ngopi saya dipanggil Pak. berarti Mas. Iya, biasanya Mas. Biasanya Oke, masuk. Saya kok sombong banget ya. Pak hari ini saya. Oke. Oke, Pak Handoyo, kita mau tanya lagi tuh. Oh, boleh, tentang boleh, Mbak Nela. Desi Education. Oh, Desi. Apa sih Desi Education ini? Kita ingin menguak lebih dalam lagi tentang lembaga ini. Baik. Jadi saya ambil nama Desi itu sebenarnya akronim ya. Jadi singkatan. Ya Desi itu singkatan dari Dynamic Empowering System. Yaitu sistem yang memberdayakan kemampuan tapi selalu mengikuti perkembangan yang dinamis ya. Kenapa saya katakan kita mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki, karena SDM yang dimiliki Desi ini sebenarnya ya bukan orang top-top deh. Kita ini apa yang kita miliki tapi kita lakukan secara maksimal ya. Nah, jadi seperti staf-staf kami itu sebenarnya anak-anak muda semua. Ya, mereka punya potensi dan mau bekerja keras. Nah, itu kita Totalitas lah maksimalkan ya. Dan awalnya kami belum punya satu gedung atau tempat ya yang mapan, tapi alhamdulillah sekarang lembaga Desi sudah punya gedung sendiri dan peserta didik kami juga sudah banyak meluluskan peserta alumni hingga ke mancanegara. Alhamdulillah ya. Banyak sekali ya. Kita juga pengen tahu ya, sudah punya gedung sendiri, sudah punya alamat sendiri ya. Itu ada di mana itu? Di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 39 Banyuwangi. Banyuwangi. Dekat dengan Iya. stadion. Di Dekat depannya dengan stadion. stadion Oh, di depan ada, stadion. ada ruko Taman Karibia Center. Ya. Di Di sana dalamnya ada situ. ruko-ruko. Ya, awalnya masih pertama kami beli satu ruko Punya dulu. Kemudian berkembang beli lagi satu, beli lagi, alhamdulillah ada 4 unit Ada sekarang. 4. Wih, luar biasa sekali. Pak, kapan-kapan boleh ya NTV ya, tim NTV ke Oh, sana ya? boleh, kalau ada boleh waktu ya. banget. Kita ingin melihat secara langsung nih. Saya kan Boleh juga banget. ke sana ya. Setiap hari ramai sekali adik-adik yang belajar. Kalau pagi itu lebih banyak ke perhotelan. Perhotelan. Liburnya hari apa, Pak? Kita buka pagi Senin sampai Sabtu. Adik-adik itu full mulai jam 8 hingga jam 3 sore. Teman pagi. Itu tiap hari. Dan belajarnya itu variatif sekali. Pagi misalnya kita belajar untuk front office, kemudian dilanjut kadang untuk belajar produk, ada yang housekeeping, ada yang belajar service. Itu terus setiap hari dilatih. Karena di tempat kami lebih banyak prakteknya.
Oh gitu ya. Ya, dan alhamdulillah untuk tenaga pendidik atau instruktur kami ambil dari industri-industri langsung. Ya, kami ambil ada beberapa chef yang dari hotel, kemudian ada yang FBM, kemudian ya banyak GM juga beliau-beliau membantu untuk ya Jadi ini mengisi waktu ya. saling mengimbangi ya, selain belajar secara metode kita juga belajar secara Benar, praktik Pak ya. benar. Lebih banyak ke praktiknya Prakteknya. Prakteknya langsung. Itu lebih Ya. lebih berkali. Kira-kira sudah berapa persen yang lolos peserta didiknya ini Pak, anak didiknya? Kalau Dari kita Desi sendiri. prosentase ya setiap tahun itu misalnya nih ada Ada 200, ya, ada 200. misalnya Yang lolos berapa kita ambil kira-kira? 100 peserta, Oke, 100 itu kita bisa di angka 85 sampai 90% anak-anak itu tersalurkan ya. Mereka bisa disalurkan ke dunia industri dan mendapatkan pekerjaan yang layak lah. Ya. Kenapa? Karena kita sebelum melepas adik-adik itu kita sudah menyiapkan terlebih dahulu industrinya atau mitra kerja kita kemana mereka harus melanjutkan setelah di Dari Desi Desi. Education. Terus yang 15% itu kemana Pak? Apa dididik ulang? Karena Pembelajaran ulang? iya kalau mereka memang tidak lulus ya atau kurang memenuhi ekspektasi ya pastinya kita akan review kembali. memenuhi standar ya. Ya kita agar Kita mereka dampingi terus tapi Mbak ya. Oh berarti ada Nanti bakal bisa lolos ya, ketika Bapak Ibu mendampingin mereka yang 15 itu belum bisa lolos, akhirnya lolos juga nanti ya. benar. Tersalurkan Dan nanti. dan kadang-kadang peserta itu juga punya keinginan sendiri. Kita kan tidak bisa memaksa mereka harus bekerja di satu tempat ini misalnya. Mereka pengennya punya usaha sendiri atau buka ikut usaha. orang tua. Nah, ya seperti ini kita ya harus support mereka. Yang penting bagaimana lulus dari lembaga Desi Education, peserta didik kita itu tidak ada yang menganggur. Ya. Yang penting itu. Makanya harus semangat tinggi dulu Pak, gagal coba lagi gitu. Betul. Iya. Kita juga pengen tahu Apa? sejak kapan sih Desi Education berdiri? Nah ini, Masih inget gak kira-kira ya? apa idenya memang dari berdua ya Bapak Ibu ini ya? Kalau Desi Education sendiri awalnya memang saya sendiri kan dulu setelah lulus SMA saya coba untuk membuka kursus bahasa Inggris dulu kan di rumah ya karena ada beberapa orang tua nitipkan anaknya belajar bahasa Inggris gitu akhirnya ramai terus ya udah sekalian saya buka kursus di rumah. Nah karena tambah ramai akhirnya saya ekspansi ke kota ya, di Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Nah dan sebelumnya saya pernah pengalaman untuk membuka namanya Overseas Education Consultant. Jadi saya dulu mengelola anak-anak studi ke luar negeri. Ya, yang dulu lebih banyak untuk tujuan ke Amerika. Ya, jadi mereka belajar misalnya mau sekolah S1 atau S2 di luar negeri, kebetulan saya yang menghandle untuk dokumen-dokumennya. Seperti paspor, visa, termasuk kampusnya di mana. Nah, jadi dengan bekal itu akhirnya di Desi Education selain kita memberikan pendidikan di domestik ya kita juga menyalurkan anak-anak ke luar negeri. Apa Pak? Semacam pertukaran pelajar Betul, gitu ya? salah satunya student exchange, Iya. bahkan studi lanjut juga kita fasilitasi. Itu berarti termasuk program ya? Ya, kita Termasuk punya program, banyak program ya, di Desi Education sendiri. Kita kan ada program reguler, ya peserta membayar ya dengan sekian apa namanya yang sudah dipersyaratkan itu. Kita juga ada program beasiswa dari pemerintah ya, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu setiap tahun rutin memberikan program beasiswa itu namanya program pendidikan kecakapan kerja, yang mana adik-adik bisa belajar gratis mulai dari awal pendaftaran, mendapatkan seragam, fasilitas uji kompetensi, bahkan kita salurkan itu semuanya gratis. Wow, Iya, mulai dapat dari bantuan pembelajaran dari- sampai seragamnya itu gratis. Betul, semua ya? bahkan kalau mereka mau untuk misalnya bekerja ke luar negeri,
Itu pun kita siap memfasilitasi tiketnya dan uang saku Itu buat untuk mereka. semua siswanya, Pak? Kita seleksi terlebih Seleksi dahulu. ya, nggak semuanya ya. Ya, kita seleksi dulu karena memang untuk mengelola anak-anak ke luar negeri ini tidak mudah ya, terutama satu mental. Ya, ketika kita mengirim peserta misalnya ke China, jangan sampai si peserta ini nanti baru 2 minggu Minta atau pulang. baru 1 bulan Iya, nggak kerasan pulang. minta Nah ini pulang. nanti akan ada sesuatu yang kurang baik ya, baik itu nanti terhadap dianya sendiri, termasuk lembaga kami yang sudah bekerja sama baik dengan kampus atau industri yang ada di sana. Gitu. Kita kan juga menjaga nama lembaga juga Benar. ya. Kita sudah Termasuk percaya nama ke anak didiknya dikirim ternyata minta benar. pulang. Nah, seperti Kamu ini. jangan gitu, Pak. Makanya kita harus menyeleksi ya. Nah, kalau memang peserta itu niatnya sungguh-sungguh Ya. dan Kan mereka kelihatan ya niatnya belajar atau bekerja mau ini belajar hidup memang mandiri, seperti sungguh-sungguh, ada keterbatasan biaya, kita tidak segan-segan memfasilitasi buat mereka. Betul. Pak, ini kan mengenai biaya gratis ya. Iya. Biayanya sendiri dari mana ini ya? Saya penasaran dari mana Oh, nih? baik. Jadi kalau untuk program PKK ya, PKK itu singkatannya Pendidikan Kecakapan Kerja, yang mana melatih anak-anak muda yang punya potensi, mereka punya kemauan untuk bekerja, namun tidak punya biaya, itu difasilitasi oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI. Ya. Nah di sini alhamdulillah lembaga kami setiap tahun rutin, ya setiap tahun, sehingga fasilitas ini bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat. Ya siapa aja yang mau belajar ke Desi silahkan. Silakan datang. Yang ke penting Desi. dia punya kemauan sungguh-sungguh untuk bekerja. Segala sesuatunya sudah kita siapin, biaya sudah ada, tempat bekerja sudah ada, tinggal kemauan peserta, kesungguhan peserta. Berarti dalam program itu ada juga public speaking ya? Betul, Iya, betul, betul. termasuk. Coba, sekarang saya pengen dengar Bu Siska. Tetap di ngopi, ngobrol happy. Pakai Bisa, Bu, bahasa ya? Mandarin. Iya, pakai bahasa Mandarin, coba ya. Ada ke kamera sana, coba. Bu. Wah, kalau ini Pakai bahasa Mandarin, di ke sana. Kalau ini bahasa Mandarinnya Mandarin Banyuwangi ya. Coba aja Bu. Itu coba Bu, silakan. Tetap di ngopi, ngobrol happy. Bye. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV. Ngopi, ngobrol happy, ngopi di LTV. Ngobrol happy. Ya. Ini Happy beneran terkait ya? program beasiswa nih, Pak. Persyaratannya apa sih untuk siswa didiknya supaya dia bisa Persyaratannya. mendapatkan beasiswa dan Bu bisa Siska dikirim juga ke bisa luar menjelaskan. negeri? Oke, Oke, baik. siap. Jadi kalau untuk yang reguler, saya jelasin dulu yang reguler itu tidak ada persyaratan yang terlalu bermacam-macam tetap gitu ya. Jadi siapapun boleh mendaftar. Kemudian kalau untuk yang beasiswa itu ada KTP ya, kemudian mungkin dilengkapi dengan surat dari kelurahan ya, Ya, surat SKTM. dari desa SKTM seperti itu. Surat keterangan tidak mampu Iya, ya. betul. Itu wajib ya. Iya, jadi itu dasarnya kita memberikan beasiswa itu, gitu. Jadi tidak ada apa istilahnya kesenjangan atau kecemburuan sosial nantinya, Oh, gitu. gitu. Ya. Kemudian kalau untuk reguler tadi ya, itu kan tidak Iya. ada persyaratan khusus ya. Iya. Untuk usia misalnya, ini kan Mbak Lela tadi tarik, dia kan masih 20 tahun Oh, ya. masih 17 kayaknya. Masih 17. Nah, itu ada nggak misalnya ada yang udah usaha sekian, tetapi Iya. tertarik dengan Desi Education atau dengan lembaga dari Bapak dan Ibu? Iya. Ada Boleh batasan? siapa aja kok masih Maksimal berapa sih Bu usianya Bu?
Kalau reguler itu boleh kok Mbak, kapan aja. 30 boleh. 30 boleh. 40 nggak apa-apa. 40 silahkan, monggo. Pokoknya siapa yang mau belajar. Ngomong tadi, Sudah inden tadi. sudah inden tadi. Inden. Iya. Kalau untuk yang beasiswa itu ada maksimal batasannya 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun Ya. masuk kita Pak. Ya, karena itu sebenarnya mengacu pada kebutuhan industri ya. Nah, rata-rata kalau industri perhotelan khususnya itu maksimal 23 tahun itu mereka baru bisa masuk ke industri. Nah, kalau udah 36 tahun, 40 tahun biasanya HRD akan sulit untuk menerima mereka. Makanya kita batasi agar peluang adik-adik ketika lulus dari lembaga bisa langsung tersalurkan. Gitu, iya, iya. Kemudian kalau Desi Education sendiri ya, Iya. itu di Banyuwangi ada berapa? Untuk saat ini kita ada 2, kita Ada punya 2. cabang di daerah pedesaan ya, di tepatnya di Singojuru, dusun Lemabang. Kulon ya, Iya, kira-kira ya berapa kilo ya dari sini? Dekat kok, ya iya, tetangga dekat, aja ya, kan ya. sini. Nah itu malah kita punya program social oriented ya, kapan aja peserta bisa belajar di sana Ya. dan untuk anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yatim, yatim piatu maksudnya itu gratis. Ya. Tahun 2 Ya, ada gratis. ya, seperti adik-adik SD, SMP mau belajar itu kami gratiskan dan SPP-nya sangat murah sekali. Bayangkan mereka dengan 50.000 ya per bulan bisa belajar di sana. Sudah bisa belajar Ya. bahasa Inggris. Sebenarnya 50.000 itu pun kita gunakan untuk memfasilitasi buku-buku atau modul. Ya. Jadi kembali ke mereka ya. Iya, karena orientasinya mereka memang saja. untuk sosial, ya untuk sosial. Ya, beda kalau di pusat di Jalan Jaksa Agung yang kita kelola di pusat itu kita ada program world class itu memang untuk high untuk menengah ke atas itu kita bisa salurkan ke China untuk studi ke ini S2 misalnya. Dan kita fasilitasi juga dengan beasiswa di kampus. Nah, karena lembaga Desi ini bekerja sama dengan banyak kampus vokasi di China. Mereka sekolahnya dari biaya pendidikan atau SPP itu bisa gratis. Bahkan kalau dia mempertahankan prestasi akademiknya, mereka akan mendapat tambahan uang, dapat reward lah dari kampusnya. Ya. loan fee atau bulanan gitu ya. Bulanan, ya. Itu Banyak dinilai sekali sih anak-anak sebetulnya yang dari kampusnya. anak-anak Desi yang dapat biaya per bulan itu dari pemerintah China, untuk membantu biaya hidupnya. Iya. Nah, itu untuk bisa mendapatkan reward tadi ya. Iya. Itu poin apa saja yang mungkin bisa dijadikan poin? Oh, kalau udah gini dapat reward, udah gini dapat reward, ada nggak? Itu penilaian dari kampus sih sebetulnya. Oh, gitu. Jadi dilihat nilai akademiknya gitu. Jadi kalau misalnya dia mempertahankan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, nah IP-nya gitu. Nah, itu penilaian dari kampus gitu. Jadi kampus sudah punya apa istilahnya range sendiri, kriteria peringkat 1 yang bertahan nanti akan dapat reward gitu. Peringkat 2 termasuk ini attitude-nya ya, Ya, keseharian attitude-nya. dia aktif dalam mengikuti pelajaran, kejujurannya Ya, itu juga disiplin, itu dinilai. juga. Attitude juga dinilai. Betul. Iya. Karena sekarang kalau kita bekerja atau belajar di luar negeri ya tidak cukup dengan hard skill ya yang kita miliki keterampilan atau menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga soft skillnya. Ya, justru di luar negeri itu yang dilihat pertama itu soft skillnya, bagaimana disiplinnya adik-adik dalam kuliah misalnya atau ketika mereka bekerja, kemudian kejujuran ya ini sangat diperlukan, prioritas termasuk ketika kita mengirim peserta bekerja di hotel-hotel yang ada di Banyuwangi atau di luar Banyuwangi, pasti yang dititipin oleh HRD ke kami, tolong Pak carikan yang soft skillnya bagus, ya, yang mereka punya integritas, bekerjanya tinggi, mentalnya bagus, ya inilah niatnya itu. Jadi ke tidak niat cukup. lagi. Kita sudah banyak ngobrol tentang Desi Education, pastinya pemirsa di rumah
pengen dong pengen gabung di Desi Education, apalagi mereka punya tujuan ingin kerja di perhotelan. Nah, gitu ya. itu Nah, dia. untuk masuk ke Desi Desi Education Education. menjadi Peserta. pesertanya itu persyaratannya apa aja sih? Kalau untuk program beasiswa yang difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek RI, Cara daftarnya gimana Cara gitu, daftarnya pengen tahu. sebenarnya kita mudah sekali ya, peserta tinggal menyerahkan KTP, kemudian usianya tidak lebih dari 25 tahun, dan mereka harus tidak terikat dengan Lembaga lain. lembaga lain atau tidak kuliah, dan mereka harus murni menganggur. Oh, harus konsentrasi Ya, ya. harus Jadi konsentrasi. yang tidak Harus berkegiatan murni seperti menganggur itu. ya. Nah, Iya, saya harus nggak tidak masuk ini. Saya juga tidak masuk. Kenapa? Karena pembelajaran di lembaga kami, pembelajaran di Desi Education itu intensif. Jadi mulai pagi jam 8 sampai jam 3 Sampai sore. jam 3 sore. Ya, itu isinya belajar praktik, belajar Full praktik jadi. begitu terus. Pasti kalau dia nyambi dengan kuliah atau dengan yang lain pasti tidak bisa. Nah, gitu. Makanya nggak kaget ya yang lulus 85%. Maksimal mereka ya, karena maksimal ya. Karena memang kan mereka dituntut untuk satu tujuan. Dan alhamdulillah ya, beberapa tahun sebelumnya kalau untuk uji kompetensi kita juga sering lulus 100% anak-anak. Iya. 100% ya. Luar Yang biasa. tersalurkan itu sekitar 85% lah. Iya. Ya. Untuk yang sisanya ini ya kita melihat pada keinginan peserta ya. Kadang-kadang pihak orang tua juga punya planning lain untuk membantu orang tua. Kan ada yang mungkin orang tuanya bekerja di hotel A misalnya, kepingin anaknya diajak misalnya seperti itu. Atau kita juga fleksibel terhadap pihak keluarga. Iya. Ini kalau kita ngomong tentang hotel, tempat pariwisata dan lain-lain ini kayaknya Desi Education punya banyak relasi ya. Kayaknya sih. Nah, itu bisa disebutkan relasinya di mana saja. Kalau di Banyuwangi, insya Allah dengan semua hotel Dengan semua kita hotel, welcome kita ya. sudah Itu ya. Karena kerjasama, kita punya konsep namanya Massive Collaborative System. Ya. Kita ingin berkolaborasi dengan semua hotel. Ya, berkolaborasi di sini tidak hanya di bidang on the job training atau penyaluran kerja. Kita juga sering mengadakan event-event di hotel. Itu hampir setiap minggu kita dengan kegiatan yang kegiatan berbeda-beda di yang hotel. variatif. Iya. Misalnya kayak table manner, cooking cooking class, class. sharing resource, kan misalnya ada demo chef, itu kita ajak adik-adik ke hotel, fruit carving, carving, seperti housekeeping, itu. Ya, jadi banyak. housekeeping. Kenapa adik-adik itu kita ajak langsung ke hotel? Karena biar langsung terjun di industri. Ya, nah, jadi sedini mungkin peserta itu terlibat dengan kondisi industri. Jadi sebelum dia keterima di tempat kerjanya Benar, dia udah tahu duluan. sudah tahu ya. duluan. Dan Langsung mereka terjun sudah ke dikenal. lapangan, Ya. Jadi pihak hotel tidak sudah merasa mengenal, asing, sudah kan? tahu. Iya, teman-teman. jadi sudah terbiasa dengan hal ini. Betul, Makanya betul. mereka mudah untuk beradaptasi ya. Betul. Sehingga kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan banyak industri. Ya, termasuk di luar Banyuwangi kita ada Ciputra World Surabaya, ada juga Oakwood, ya, Oakwood Hotel. Grand Mirama Hotel, ya, dan banyak sekali yang hotel-hotel tersebut dengan senang hati menerima lulusan dari lembaga Desi Education. Kemudian tadi kan kita juga dengar tadi yang jadi tempat pembelajaran kan bukan cuma Banyuwangi, Indonesia, tapi kan juga sampai ke China tadi kan. Sampai ke Betul, China. keluar negeri. Apakah ini memang ada program khusus pertukaran apa itu? Student exchange, ya. ya. Itu tadi kan, Ya. kayaknya ini perlu dibahas lagi supaya lebih menarik. Iya, jadi ada program student exchange anak-anak nanti kalau di China mereka bebas mau segala jurusan ya. Iya, Kalau di semua China jurusan itu bisa. semua jurusan ada gitu. Bahkan yang kalau yang terkenal di China itu biasanya teknologi, kemudian bisnis, kemudian ada jurusan yang kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya seperti perkereta apian. Nah, seperti itu. Jadi mereka nanti Iya. belajar langsung seperti apa sih kereta api itu, proses cara awalnya, pembuatannya. kemudian membuat terowongan itu Ada semua. dipelajari semua di sana. Ada gitu. ya di Iya, Indonesia. alat-alat mendukung, kemudian dosen atau pengajarnya juga
sangat-sangat inilah apa namanya care sama student di sana. Jadi kalau di program kami yang reguler untuk ke luar negeri, yang student exchange tadi, mereka belajar 6 bulan. Iya. Itu sambil kita persiapkan dokumennya, Ya. misalnya seperti pengurusan paspor, visa. kemudian letter of acceptance Ya. atau letter of admission ya, surat penerimaan dari kampus atau university, kemudian dokumen-dokumen lain, pengurusan visa, itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, peserta ketika mereka duduk di bangku kelas 3 semester akhir, mereka sudah bisa mendaftar. Sehingga begitu mereka lulus, mereka sudah langsung mengikuti pelatihan di kami sambil menunggu jadwal mereka berangkat. Ya. Pemberangkatan. Biasanya kalau di China itu pada musim winter, di bulan-bulan September, Oktober, itu mereka sudah bisa menikmati kuliah. Iya. Ya, mereka program kami adalah 6 bulan kursus di DESI, 3 tahun mereka belajar di Belajar China. di China. Nah, untuk SPP-nya itu gratis. SPP gratis. Nah, kami membantu untuk dokumen-dokumennya. Di situ kami antar juga. Ya, jadi kami antar juga ke kampus yang kami tuju, ya, yang mereka belajar, dan kami nitip kepada pihak kampus, sehingga peserta ini nyaman, ya, dan ada kepastian belajarnya di situ. Dan itu kami lakukan sebelum COVID itu hampir tiap bulan kami ke luar China. negeri, Ke sana, ke ya? China ya. Berdua? Ya kadang kita Bagi tugas kadang bagi gitu. tugas. Jadi Karena Pak di Doanya China bawa kan berapa, saya bawa besar berapa. sekali ya Pak ya. Iya. Jadi misalnya Bu Siska ini di Nanjing, kadang saya ke Beijing ini. Kadang. Karena di China kita untuk anak-anak yang ke sana itu nggak cuma di satu kota. Oh gitu? Ya, jadi hampir di setiap kota tuh ada anak-anak desi di ada sana. anak desi. Iya. Iya. Sengaja kita sebar sih emang, jadi sekalian nganter, sekalian tahu kampus, tahu kotanya seperti apa. Tapi kami pastikan kalau di Wuhan nggak ada. Iya. Kalau Nanjing, Shanghai, Iya, Beijing. kemudian di Chengdu, itu Beijing, ada. ya, Sampai ada hafal kota-kotanya ya. ya. Saya tanya cuma Xi'an, Wuhan saja saya. aman. Aman ya. Kayaknya semakin lama kok semakin menarik ya. Iya. Dengan education ini. Oke. Bang Mirsa tetaplah di Ngobrol Happy. Di ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di LTV, ngopi ngobrol happy, ngopi di LTV. Iya, Ngopi, masih di ngobrol ngopi, happy. ngobrol happy. Beneran happy Pak Bu. Happy. Aduh. Bener ya. Ini kalau ada pasangan suami istri ya, Ya. bekerja satu lembaga itu menarik loh ya. Menarik. Bisa klop, bisa kompak ya. Contohnya kayak hari ini. Tapi untuk menyiasati hal seperti itu pasti kan ada suka dukanya ya. Ya. Kita jadi pengen tahu suka duka ketika mengajar atau melakukan pembelajaran seperti apa. Suka dukanya ya, suka dukanya kalau sukanya sih karena tiap hari kumpul sama anak-anak muda, kumpul sama ya apa ya, jadi ada semangat baru tiap hari seperti itu sih. Dan jalan-jalan bareng-bareng ke hotel itu seneng gitu, anak-anak kan apa ya, terbawa seneng, jadi termotivasi gitu. Kalau dukanya mungkin kalau dari ini ya, ada mungkin peserta yang kurang niat gitu, yang nggak sungguh-sungguh. Nah itu yang kita agak repot untuk istilahnya dimotivasi seperti apa lagi nih supaya Ikut dia kena imbasnya juga ya. gitu. Makanya tadi saya kan di awal bilang, kadang kalau ada satu misalnya perasaan yang ganjel gitu tentang kerjaan, itu kebawa sampai ke rumah gitu. Jadi diskusinya itu nggak cuma di kantor, jadi di rumah tuh juga
oh iya si A ini kurang gini. Nah itu kebawa sampai ke rumah. Jadi rupanya Diapain berasa lagi kantor nih? ya? Gitu. Berasa kantor, tinggal nambahin file-file aja gitu di rumah. Ini kan suami istri ya, ada nggak kita perbedaan pendapat ini Bu? Ada sih, ada. Gimana Bu kalau Kalau kita perbedaan pendapat pendapat, gitu? ya misalnya pas di kantor gitu ya, Pak Handoyonya mungkin Pengennya ini A. bilang A, kalau saya B. pengennya B gitu. Biasanya sih saya ini lebih apa istilahnya, saya lihat kondisi dulu gitu. Jadi lebih saya tahan dulu. Mungkin dia punya alasan kenapa kok dia seperti ngambil keputusan seperti itu gitu. Jadi biasanya saya sampaikan di rumah kadang gitu. Jadi di rumah itu adalah tempat untuk diskusi untuk perang gitu ya. Karena ini bahaya loh Pak, perbedaan pendapat ini kan bisa tengkar nantinya ini. Terus waktu buat anak gimana itu? Iya. Itu ada special time mungkin Oh, ya. spesial tadi ya. Di luar hal-hal yang pekerjaan yang berat-berat itu curi-curi waktu. Oh gitu ya. Kok nggak diajak ke sini tadi ya? Iya, lagi di rumah semua. Lagi di rumah semuanya ya. Berapa sih anaknya Pak? Tiga cewek 3 semua orang cewek ya. semua. Masih imut-imut semuanya. Oh masih kecil. Masih kecil. Jadi banyak yang punya saingan ya. Nggak punya saingan. Punya saingan. Paling ganteng lah Pak. Banyak yang menarik ya. Kalau bekerja dalam satu tempat pasangan gitu ya. Itu suka dukanya ya. Tapi pernah nggak sih, misalnya kalau ada problem di dalam rumah, mood nggak enak tuh kebawa ke pekerjaan gitu, pernah nggak? Kadang-kadang pernah. Jadi saya kadang-kadang mungkin pas lagi bad mood ya Mbak. Iya, cewek kan emang bad mood emang. Iya, apalagi kalau mendekati tanggal kan. Iya. Nah, itu bad moodnya muncul gitu. Jadi kadang kebawa Sensi. emang ke kantor. Tapi karena kebawa seneng ketemu anak-anak itu tadi, akhirnya pelan-pelan tuh hilang. Jadi yang awalnya mungkin saya agak cuek ini nih, lama-lama siang-siang udah nyapa lagi, udah baik lagi. Gitu. Bapak, ini kan terkait tentang Desi Education. Apa sih Pak harapan ke depannya Pak terkait lembaga kursus Desi Education ini? Disampaikan ke pemirsa dong. Wah, baik. Ya, harapan kami untuk lembaga Desi Education pertama bisa terus maju berkembang dan bisa terus berkontribusi di daerah khususnya di Banyuwangi ya. Harapan kami juga bisa memiliki gedung sendiri yang lebih besar ya, kampus seperti ya politeknik negeri, politeknik atau seperti sekolah tinggi gitu, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa kita bantu. Ya. Nah, harapan kami Desi bisa maju dan semakin kredibel ke depan. Gitu ya. Iya, wah luar biasa sekali hari ini pembahasannya ya. Oke, baik. Ya, terima kasih ya untuk Pak Handoyo, Bu Siska sudah Sama-sama. kita Terima bisa kasih. sharing di acara ngopi. Mudah-mudahan juga bisa memberikan hal yang baru lah. Terima untuk kasih masyarakat. Pak untuk waktunya sudah hadir di ngopi, ngobrol happy. Semoga benar-benar happy ya hari ini. Kita juga harus pamit ya. Oke, Baik. iya. Pemirsa, kita pamit dulu dari acara ngopi hari ini ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya berikutnya tetap di di acara Ngopi, ngopi Ngopi, ngobrol Ngobrol Happy. happy. Aneh tapi nyata, tiada terduga. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada masa paling indah, kisah kasih di sekolah.